Oke, baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan saya Luis Ariona. Muskercap Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo yang mendeklarasikan Haja Rukmini menjadi bakal calon wali kota Probolinggo di ajang Pilkada 2024 yang juga diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo mendapat berbagai respon dan tanggapan masyarakat Kota Probolinggo terkait pencalonan Haja Rukmini Buhori di ajang Pilkada 2024. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo dalam gelar Muskercap, deklarasikan Hajah Rukmini calon wali kota Probolinggo di ajang pemilu 2024. Banyak mendapat respon dari kalangan tokoh, politikus, penggiat dan masyarakat. Berikut pesan suara yang masuk ke meja redaksi. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Apa kabar Bung Jando? Oh baik, Bung Luis. Selamat siang Bung Luis. Gimana kabarnya Bung Luis? Kabar baik juga ya. Habis sidang nih kayaknya ya? Iya, baru selesai sidang. Baik, Bung Jando. Ini di Kota Probolinggo peta politik sudah mulai agak sedikit naik ini ya. Sudah mulai ada dua kandidat yang sudah dideklarasikan. Partai Golkar mendeklarasikan Fernanda, terus kemudian P3 mendeklarasikan Ibu Haja Rukmini. Pendapatnya sedikit, Bung Jando. Iya, saya rasa itu hak sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia politik tentunya. Tetapi seyogianya ini kan terlalu pagi gitu. Tapi tentunya insya Allah kita juga akan mendorong kader dari Demokrat ini. Wah, ini Demokrat ini juga ya? Pasti, gitu ya. Pasti mendorong kader Demokrat untuk berkompetisi juga nantinya. Tapi ya kita berkompetisi atau mencoba mendekatkan kepada dua bintang yang sudah mulai naik ini. Kalau memang bisa iya, kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau memang enggak ya sudah, kader kita sendiri kan cukup layak juga. Pak Ketua Heru Istiadi ini insya Allah layak juga untuk ditampilkan gitu loh untuk di 2024 nanti Pilwali. Gitu. Tapi saya lihat Bu Rukmini cukup booming ini baru kemarin waktu deklarasi. Ya alhamdulillah, Ibu kan sudah punya modal. Ibu itu kan mantan wali kota juga. Saya rasa ya itu wajar lah. Ini itu. Kalau bahasa politiknya kayaknya Demokrat mau ke sana nih, kelihatan ini kayaknya. Ya semoga saja. Semoga. Sepertinya kan ini fluktuatif kalau dalam dunia politik itu kan situasi ini kan bisa menentu dan tidak menentu gitu loh. Soalnya kemarin dari Nasdem sudah mengucapkan selamat ini Nasdem. Ya kita juga tapi ini bukan dalam kapasitas sebagai Partai Demokrat, tetapi sebagai pribadi yang pernah dekat dengan Ibu, tentunya saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu agar diberi kesehatannya dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menyongsong 2024 ini nanti. Gitu. Kalau melihat ini pemilu pilkada masih jauh, tapi ini para kandidat sudah mulai deklarasi ini. Ya, pendapatnya? Ya, tentunya wajar saja kalau menurut saya, Bung. Kan wajar toh. Demikian pun dengan siapapun nanti yang akan muncul lagi, ya wajar. Karena apa ya? Ini kan sebuah hak demokrasi seseorang yang tidak boleh kita batasi gitu loh, yang harusnya kita memberikan apresiasi, berarti merasa terbaik gitu loh di antara warga Kota Probolinggo ini kan begitu. Harusnya ya kayak Bung Luis juga bisa nantinya atau siapapun yang muncul lagi bisa. Nanti kita juga akan mendorong di Partai Demokrat itu. Ya semoga Pak Ketua juga bersedia gitu loh. Nah, ini Pak Ketua lagi nonton Pak ini Ketua Pak Heru ini calegnya gitu, sudah mulai woro-woro ini kayaknya. Ya, kita berharap beliau juga harus tampil ini. gitu loh. Karena melihat potensi, melihat peluangnya beliau ini kan kansnya cukup besar gitu loh. Dengan ini kan Pilwali di 2024 ini kan mengacu pada hasil perolehan pemilu Pileg 2024 nanti. Caleg kan begitu dulu ya. Iya, caleg. Ya semoga Demokrat kan kita insya Allah semoga bisa mencapai satu fraksi lah, bisa menghantarkan sendiri kadernya. Gitu. Tetapi kan itu kan tidak mungkin, mungkin kan pasti harus ada koalisinya. Oh gitu ya. Gitu Bung. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Bung Lois, apa kabar? Semoga sehat selalu dan seluruh masyarakat
Kota Probolinggo tentunya sehat dan diberikan umur yang berkah semuanya. Menurut pendapat saya, Bung Lois, kebetulan saya dalam perjalanan ada rapat di Surabaya, dan terima kasih atas atensi yang diberikan kepada saya sebagai mantan calon kandidat pada tahun 2018, yaitu calon wali kota Probolinggo. Adapun terkait dengan deklarasi mau lambat mau cepat, ya itulah kemajuan daripada demokrasi kita. Semoga demokrasi kita ke depan semakin bisa menjadi sebuah alat ukur yang betul-betul bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang tidak gampang menyerah, sehingga ke depan kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia bisa menjadi masyarakat yang tangguh. Karena kesuksesan itu bukan persoalan kita jadi pejabat atau tidak jadi pejabat. Kesuksesan itu tergantung ketangguhan rakyatnya. Jika rakyat bangsa ini rakyatnya tangguh, maka insya Allah ke depan bangsa kita ini semakin menjadi bangsa yang bisa dipercaya, bangsa yang bisa diandalkan untuk menjadi bangsa yang besar. Adapun terkait dengan deklarasi tersebut, menurut saya itu biasa saja. Biar masyarakat Probolinggo itu lebih mengenal profil-profil. Saya rasa Ibu Rukmini tidak perlu diragukan lagi. Menurut saya sebagai mantan calon wali kota Probolinggo 2018, profil beliau semua rakyat sudah tahu, di mana 10 tahun mendampingi Pak Buhori sebagai wali kota Probolinggo itu bukan waktu yang singkat, dan 5 tahun beliau menjabat sebagai wali kota, artinya 15 tahun menjadi pelayan masyarakat Probolinggo. Menurut saya ini sebuah kemajuan demokrasi yang luar biasa untuk kota Probolinggo. Dan jangan lupa juga bahwa Ibu Rukmini adalah mantan kader PDI Perjuangan, dan itu juga perlu kita pikirkan bersama. Otomatis ya, meskipun beliau ada di P3, tetapi darahnya itu masih merah, bro. Dan saya sebagai pengusaha dan mantan wali kota, calon wali kota Probolinggo, ya saya mengapresiasi atas deklarasi. Bukan persoalan cepat atau lambat, tetapi itu adalah kemajuan daripada demokrasi kita. Semoga Probolinggo jauh lebih baik, dan insya Allah kebersamaan kita, persatuan kita itu ditunggu oleh para calon-calon tokoh-tokoh kita yang akan maju nanti di wali kota Probolinggo. Namun siapapun kandidatnya, saya mengucapkan selamat untuk berjuang. Namun saya tidak bisa bergabung dalam kontestasi pencalonan kepala daerah di Probolinggo. Kenapa? Karena saya akan kembali ke kampung,
Terima kasih Bung Luis. Salam hormat untuk semua warga Probolinggo. Merdeka!